Cantika, Devin, Faik, Vina, Fulvian, Indra Prakusek, panggilannya Fulvian, Jessica, Maita Putri, Muhammad Evan Setiadi, Muhammad Rojabi, Nabil Baik Basmian, Nafisa Dwi Jana, Najwa Muna, Nada Panca, Natasha, Nur Eka, Yunianingsih, Romi Cahyono, Roni Setiawan, Yulianto, Zainal Arif Kristianto. Masuk semua ya? Sudah siap untuk pelajaran PKN? Ada yang sudah mengantuk? Tadi malam tidurnya jam berapa? Jam 2. Kenapa? Main game. Emang HP-nya udah di itu? Kamu di asrama atau di rumah? Kalian masih gitu jangan tinggalkan. Ya. Kalau misalnya itu malah buat ngaji, buat belajar kerja malah gimana? Boleh lah gimana, tapi kalau lagi liburan, nggak setiap hari. Kita lanjut materinya tentang penetapan Pancasila. Buka, sudah siap semuanya? Ada yang masih ingat siapa tokoh yang menyatakan pendapat tentang dasar negara Indonesia? Siapa tokoh yang menyatakan atau mengusulkan pendapat tentang dasar negara Indonesia? Cung. 3 orang. Dasar negara yang diusulkan atau rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Soekarno bunyinya apa? Yang pertama, Kebangsaan Indonesia. Yang kedua, Internasionalisme dan kemanusiaan. Yang ketiga, yang keempat, kesejahteraan sosial. yang kelima. Ada yang masih bingung? Coba pakai notanya lagi. Siapa ketua BPUPKI? Ya betul. Siapa? Rajiman Dirjo Beningrat. Kalian harus ingat apa bahasa Jepangnya BPUPKI? Kalau PPKI
Dokumen susume inkai. Ingat ya. Oke. Lanjut ke penetapan Pancasila. Pada saat penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memerlukan proses yang panjang. Para pendiri negara dalam penetapan Pancasila itu sebagai dasar negara mengutamakan kebenaran bangsa. Jadi tidak ada kepentingan pribadi ataupun golongan. Pada saat penetapan Pancasila itu tidak ada yang egois. Bahasanya kita tidak ada yang egois. Contoh misal, ya saya suku Jawa. Jadi pada saat penetapan Pancasila itu jangan mengikuti jangan diusulkan hanya untuk orang Jawa, tapi semuanya Indonesia. Sama juga pada saat menetapkan Pancasila itu jangan mengusulkan atas dasar agama. Karena mayoritas agama di Indonesia itu Islam, jadi kita harus menghormati agama lain. Jadi itu penetapannya harus dipikir lagi. Pertama, Pancasila dan proklamasi kemerdekaan ini. Indonesia itu sudah mendengar kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua dari Sekutu pada tanggal 14 Agustus. Nah, pada saat kekalahan Jepang itu, terus pada tanggal 15 Agustusnya kan Jepang menyerah tanpa syarat. Nyerah, caranya orang kuat lah melaksanakan perang lagi. Menyerahnya kepada siapa? Kepada Sekutu. Sekutu itu perkumpulan bareng-bareng. Nah, pada saat itu juga Indonesia itu mengalami yang namanya vacuum of power atau keadaan di mana terjadinya kekosongan kekuasaan pada sebuah negara. Tidak ada yang memimpin atau tidak mempunyai pemimpin presiden. Gitu. Terus pada tanggal dan hari yang sama Insinyur Soekarno itu mengumumkan jika Indonesia secepatnya akan segera merdeka. Tapi kemerdekaan tersebut bukanlah sebuah hadiah yang diberikan Jepang pada Indonesia, tapi buah yang dipetik dari perjuangan seluruh bangsa Indonesia melawan dan mengusir penjajah. Karena pada saat pahlawan kita, pejuang kita mengetahui bahwasanya Jepang menyerah, jadi kita langsung ambil keputusan. Caranya langsung merdeka. Caranya negara kita harus merdeka. Nah, pada saat itu juga cara yang baik ini ada yang namanya PPKI atau kayak kalau zaman sekarang itu ormas lah. Dulu itu PPKI anggotanya itu ditambah lagi menjadi 6. Nah, seluruh anggota PPKI jadinya 27 orang. Tuh. Kenapa ditambah? Karena PPKI memiliki nilai yang strategis dan digunakan untuk menghilangkan kesan jika PPKI itu merupakan bentukan Jepang. Jadi dulu pada saat PPKI itu berdiri itu masyarakat Indonesia atau pejuang kita yang lain itu pengiranya PPKI itu bikinan Jepang. Padahal enggak. PPKI itu bikinan atau bentukan masyarakat kita, pejuang kita sendiri. Terus setelah terjadinya berbagai perundingan atau rempugan, bahasa sini itu rempugan, yang dibahas caranya pada saat perundingan itu bahasa anak-anak itu tentang bahas apa Pancasila, dasar negara, semuanya tentang kemerdekaan. Terus yang pembahasannya itu yang dilakukan di Rengas Dengklok, terus yang diteruskan di rumah Laksamana Maeda. Alamannya di mana? Di Jalan Diponegoro nomor 1 Jakarta. Nah, berdasarkan pembahasan itu
rembugan yang itu menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu tanggal 17 Agustus secara resmi Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan di Jalan Pengakasan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Itu salah satu hasil rembugan. Terus yang kedua, penetapan dasar negara. Setelah Indonesia merdeka, dasar negara yang berupa Pancasila itu perlu disahkan atau ditetapkan. Kalau misalkan kita mempunyai adik atau dulu pada saat kita lahir di dunia itu pertama kita dikasih nama, ya apa enggak? Nah, pada saat dikasih nama mesti metan. Ini sama. Pada saat penetapan dasar negara itu disahkan, caranya kayak penetapan terus disahkan, perlu disahkan. Men apa? Biar apa? Biar nanti pada saat kita ditanya apa dasar dasar negara Indonesia itu kita tahu cuma satu, jadi orang anak telur apa negara gitu. Nah, pada saat penetapan dasar negara itu terjadi lagi perdebatan tentang salah satu kalimat yang ada di dalam Pancasila. Contoh kalimatnya apa? Roni. Siapa? Robi ya? Ini siapa? Roni. Kalimat yang didebatkan atau yang menjadi perdebatan pada saat penetapan dasar negara itu apa? Afif ya. Ini siapa namanya? Pak E dibantu Roni. Kalimat yang menjadi perdebatan pada saat penetapan dasar negara itu apa? Ketuhanan dengan kewajiban bagi pemeluknya. Lah ini hal ini itu disampaikan oleh Muhammad Hatta yang diawali dari tanya utusan Ofsir Kaibun atau Angkatan Laut. Nah, jadi mereka itu menyampaikan keberatan dengan kalimat itu. Nah, terus akhirnya mereka menyampaikan keberatan mengenai kalimat yang ada dalam rumusan Piagam Jakarta, Angkatan Piagam Jakarta yang berasal dari Katolik atau Protestan, yang berasal dari wilayah kekuasaan Angkatan Laut Jepang. Nah, ini kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dari kata-kata ini juga caranya itu sudah mencondongkan pada satu agama Islam. Sedang di Indonesia itu dulu itu banyak jenis agama. Kayak gitu. Ada agama Hindu, Buddha, Protestan dan lain-lain. Jadi mereka itu menyampaikan cara keberatan adanya kata-kata itu. Terus diadakan lagi pembahasan yang dilakukan antara Muhammad Hatta dengan pemuka agama Islam. Jadi pada saat menyampaikan pendapat bahwa mereka itu keberatan, itu Muhammad Hatta dengan pemuka agama Islam atau yang disebut dengan Ki Bagus Hadikusumo itu melakukan caranya rembugan maling di kalimatnya kayaknya kepriwe kayaknya orang masuk bro ganti priwe. Terus akhirnya diganti dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu dirubah menjadi ketuhanan yang maha esa. Lah, kata-kata itu tuh nasional atau semuanya itu kena semua agama. Karena di Indonesia itu harus memeluk satu agama.
bukan harus sih, kita juga sebagai agama Islam juga jangan memeluk agama lain. Nah, hal itu atau hal tersebut itu menjadi bukti jika para tokoh dan pemimpin negara dalam menyusun dasar negara itu mengedepankan rasa kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, tidak mengedepankan golongan atau kelompok. Pada saat perang itu Indonesia melakukan penjajahannya dengan bambu runcing. Ada yang bertanyakan? Kalau nggak ada, silakan kelompoknya bisa dipersiapkan. Ya, yang kemarin sudah Pak Reno sampaikan, boleh disampaikan untuk persiapan pertama kelompok 1. Sudah siap? Bagaimana? Iya, harus ada fungsinya. Sudah siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bapak Guru. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang tugas-tugas panitia sembilan. Kami berharap bahwa presentasi ini dapat memberikan wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggota Afif, Zainal, Aska, Mani, Eka, Natasha, dan Ina. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh tugas panitia 9. Insinyur Soekarno sebagai ketua panitia 9 memiliki beberapa tugas penting, yaitu menyusun draft rancangan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia. Panitia 9 bertugas untuk menyusun rancangan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang akan memuat dasar negara, menghasilkan rumusan dasar negara. Panitia 9 berhasil menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta yang berisi tentang prinsip dasar negara Indonesia. Mengingat keinginan dan kompromi sebagai ketua, Insinyur Soekarno meminta keinginan dan kompromi antara anggota panitia yang berasal dari golongan kebangsaan dan golongan Islam untuk mencapai kesepakatan tentang dasar negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.